Sebenarnya kubu siapa yang paling panik jelang Pilpres kali ini? Ya kalau mau jujur sebenarnya semua kubu ada rasa panik, rasa was-was, rasa takut akan kekalahan. Pengennya semuanya menang. Tapi kalau kita cermati sebenarnya siapa yang paling panik dan paling kayak nggak siap dengan kekalahan? Karena memang kekalahan sudah di ujung mata. Ya, kalau kita lihat ya, sekarang ini yang menjadi sorotan memang aktivitas Pak Jokowi, terutama dari lawan-lawan politiknya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu dikaitkan dengan Pilpres kali ini. Kunjungan kemanapun itu juga akan dimaknai sebagai langkah-langkah politik. Kita lihat ya, baru-baru ini seperti statement Pak Jokowi bahwa presiden itu berhak kampanye. Ya, karena memang undang-undangnya bicara begitu, itu langsung ramai luar biasa. Terutama respon dari para lawan politiknya ya. Dan kayaknya nggak ikhlas, nggak rela, ada rasa takut luar biasa ketika Pak Jokowi sudah turun tangan, turun gunung. Dan banyak sekali ya narasi-narasi, opini-opini yang dibangun di masyarakat tentang ketakutan luar biasa terhadap pengaruh Pak Jokowi ini kalau sudah berpihak, kalau sudah berkampanye. Karena mau tidak mau, suka tidak suka Pak Jokowi itu politisi ulung. Selama ini nggak pernah kalah loh. Baik mulai pemilihan kepala daerah, menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur Jakarta, dan menjadi presiden RI bahkan 2 periode. Jadi track recordnya memang selalu menang. Dan ini yang ditakuti oleh kubu lawan politiknya, terutama 03. Kubunya PDIP yang merasa ditinggal, yang merasa merana sampai hari ini karena disakiti oleh Pak Jokowi. Nah, baru-baru ini misalkan Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo makan bakso bareng. Itu sebenarnya habis acara seremonial di daerah Magelang. Itu sudah ramai luar biasa respon dari masyarakat, terutama dari pendukung 01 maupun 03. Dianggap Pak Jokowi memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Padahal ini Pak Jokowi belum ngapa-ngapain ya. Baru makan bakso ya. Dan yang dibahas pun ya baksonya ini enak begitu. Nah, kebetulan di situ banyak juga dari artis, influencer begitu ya yang makan bareng dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena memang sosok Pak Prabowo ini menjadi sosok yang disukai ya. Disukai oleh banyak elemen, baik dari kalangan artis maupun juga masyarakat sampai level bawah. Termasuk juga baru-baru ini ya, seorang kiai kondang, ulama kondang seperti Gus Ikdam pun itu juga mengakui seperti apa sosok Pak Prabowo yang dalam kampanye selama ini mulai dari tahun 2009, 2014, 19 itu sampai hari ini di 2024 kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan tim pendukungnya itu jarang yang menjelek-jelekan kubu lain, yang menjatuhkan kubu lain. Ya sudah kampanye-kampanye saja. Program-program yang disampaikan, gagasan-gagasan yang disampaikan, bukan selalu menyerang dan menjatuhkan pihak lain. Nah, itu kan yang dilakukan terutama oleh kubu 03 begitu, yang selalu digaungkan, dinarasikan, mungkin kebencian yang sudah sedemikian akut kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, kepada Mas Gibran. Itu yang selalu dinarasikan dan selalu menjadi bahan kampanye. Tapi bukan untuk bagaimana kampanye program-program mereka, gagasan mereka. Nah, itu yang dilakukan. Seperti ini ya, seorang budayawan pendukung 03. Wah, itu sudah sangat vulgar mengatakan Pak Jokowi asu Nah, itu kan sifat kebencian yang sudah mengkristal luar biasa sampai tersampaikan di atas panggung begitu. Bukan malah menyodorkan program ya, menyodorkan agenda ke depan untuk Indonesia seperti apa. Tapi justru tadi loh menanamkan image, menanamkan persepsi kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi itu ya tadi asu.
Mohon maaf ya. Termasuk baru-baru ini putra sang proklamator ya, Guntur Soekarno Putra. Itu pun turun gunung nih semuanya ya, anak cucu Pak Karno. Pokoknya Ganjar Pranowo harus menang. Kalau sudah menang, kita bisa enak ngapa-ngapain. Termasuk ngapa-ngapain Jokowi. Mau diapakan enaknya ini ya? Ya, pokoknya kalau nanti menang Pak Jokowi akan kita habisi, akan kita binasakan. Mungkin ibaratnya begitu. Bahwa mereka lah yang paling panik menurut saya hari ini. Terutama kubu 03. Karena tadi belum ada jaminan mereka bisa lolos putaran kedua. Kalau sementara ini Pak Prabowo jelas sudah di depan mata, sudah di atas kertas, bisa lolos ke putaran kedua, bahkan targetnya bisa menang 1 putaran. Itu hasil survei. Yang namanya hasil survei bukan berarti kita melihat dari berapa jumlah massa yang hadir pada kampanye-kampanye terbuka. Itu juga belum bisa jadi ukuran ya. Karena yang namanya pendukung, pemilih, ada yang partisan dan non-partisan. Justru yang lebih banyak itu non-partisan. Jadi nggak suka terlibat langsung dalam agenda-agenda politik seperti kampanye, males mau hadir ke panggung-panggung terbuka. Yang paling kalau mau hadir hanya menonton hiburannya, artis-artisnya, penyanyi-penyanyinya begitu. Tapi lebih banyak ya ini hanya lihat di media sosial, hanya menjadi pengamat, tapi mereka sudah punya pilihan. Jadi non-partisan yang lebih banyak. Jadi ukurannya bukan ketika kampanye ini dihadiri oleh jutaan, oleh ratusan ribu, otomatis ini loh yang akan menang. Belum tentu begitu. Karena jumlah pemilih di Indonesia 200 sekian juta pemilih begitu. Yang kampanye itu kalau mungkin di angka maksimal mentok di 100 ribu, ya belum berbicara banyak di level Indonesia. Jadi ukurannya bukan jumlah massa banyak atau tidak banyak ketika dalam kampanye terbuka begitu. Jadi memang yang paling panik ya kubu 03, 01 karena belum ada jaminan untuk bisa lolos ke putaran kedua. Karena mereka ya sampai hari ini banyak sekali budget yang sudah dikeluarkan. Kayak kubunya Anies. Ya banyak sekali budget yang sudah dikeluarkan. Biaya logistik, biaya untuk kampanye, biaya untuk akomodasi, transportasi, pergi ke daerah-daerah. Itu kan perlu biaya. Wong dulu saja ketika Anies mencalonkan menjadi gubernur Jakarta, itu saja luar biasa menghabiskan budget yang luar biasa sampai harus hutang ke Pak Sandiaga Uno. Sampai hari ini masih jadi masalah, polemik. Anies punya hutang dengan Pak Sandiaga. Apalagi ini Pilpres. Tentu budgetnya luar biasa dan target mereka ya harus menang agar bisa balik modal. Sama saja. Apalagi kubu 03. Itu ya mau tidak mau harus menang karena mereka selama ini sudah nyaman berkuasa. PDIP sudah menjadi partai pemenang. Mereka sudah nyaman di pemerintahan. Tahu-tahu ditinggal Pak Jokowi dan mereka nanti akan menjadi partai atau kubu yang di pinggiran lagi, menjadi oposisi lagi. Karena sejak zaman Pak Jokowi lah PDIP itu menikmati luar biasa kekuasaannya. Tapi begitu ditinggal Pak Jokowi, ada rasa kepanikan yang luar biasa. Sehingga mau tidak mau, kampanye-kampanye mereka, narasi-narasi mereka, ya tentu akan menjatuhkan Pak Jokowi, akan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ya, akan terus menyulut kebencian kepada Pak Jokowi. Nah, saya kira itu opini saya hari ini. Terima kasih yang sudah terus nonton video-video saya. Dan tentu ini hanya opini pribadi. Marilah kita sambut Pilpres ini dengan rasa riang gembira, dengan sukacita. Marilah kita sanjung capres-capres pilihan kita dengan tidak menjelek-jelekan, menghina, menjatuhkan capres lain. Itu lebih elegan, lebih bagus untuk kita lakukan. Jadi tidak usahlah kita mengklaim bahwa kalau kita pilih ini kita dianggap orang cerdas. Kalau kita pilih ini, kita dianggap orang yang berpendidikan, S1, S2, S3. Kalau kita pilih ini, kita dianggap orang yang paling religius. Tidak, itu pilihan politik. Semua punya keinginan, semua punya logika sendiri-sendiri, dan semua punya hati nurani masing-masing untuk menentukan siapa capres terbaik di 2024. Sekian saja.
Saya Imam Subhan pamit undur. Sampai jumpa.